السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، شمس الضحى ونور الهدى وبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون، وعسى الله أن يجعلنا من الذين يتبعون الهدى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Ayuhal hadirun Jumaah salat Jumaah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengutus seorang hamba yang mulia, yaitu Muhammad ibn Abdillah, sebagai Rasul yang dibekali dengan risalah, petunjuk, yang kemudian sebahagiannya terangkum dalam uswatun hasanah, dan juga membawa ad-dinil haq, agar kehidupan kita semua ini merujuk kepada sebuah pedoman yang tidak ada batasnya ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga marilah kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menggambarkan, memerintahkan, mencontohkan uswatun hasanah dalam kehidupan kita semua, seorang yang dalam aqwalil ulama disebut dengan syamsud duha, yaitu matahari yang terbit di pagi hari sebagai penerang alam semesta ini. Pepatah ini pun sering kita dengar dalam buku sejarah Indonesia, yaitu bagaimana seorang pejuang wanita menerbitkan bukunya "Setelah gelap terbitlah terang". Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga digambarkan sebagai badrud duja, ketika malam hari gelap gulita, maka bagaikan bulan yang menerangi kegelapan malam tersebut. Beliau juga disebut sebagai nurul huda, cahaya yang memberikan petunjuk, karena tidak sedikit timbulnya seakan cahaya di zaman sekarang ini, tetapi justru malah membawa malapetaka. Ayuhal hadirun rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah saat ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Tsani, di mana bulan ini sebahagian sahabat-sahabat kita masih mengenang dengan zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan di antaranya adalah mencontoh uswatun hasanah beliau. Maka sebahagian yang beliau perintahkan adalah kita diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Maka itulah renungan kita dalam sebuah pepatah mengatakan, kun rajulan rijluhu fis thara wa himmatuhu fis thuraya. Jadilah engkau sebagai seorang laki-laki yang kakinya menapak di bumi, tetapi sungguh cita-citanya tinggi di atas bintang Thuraya. Gambaran ini menunjukkan kesemangatan kita dalam mencari ilmu, kesemangatan kita untuk menerangi kehidupan kita dengan bekal ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian,
Andai kata ilmu itu di bawah standar yang kita peroleh, kita terus berusaha, tetapi takdir Allah lain kepada kita sekalian dengan ilmu yang jumlahnya standar banyak itu. Masih ada makom untuk kita, yaitu menjadi orang yang beradab. Afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tingkah laku, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tata krama. Karena pepatah seorang sufi pun mengatakan, sesungguhnya dunia ini sudah sesak dengan orang-orang yang pintar, tetapi sulit untuk mencari orang-orang yang benar, tetapi sulit untuk mencari orang-orang yang beradab. Ayuhal hadirun, di sisi lain juga kita bertafakur dengan sebuah amanah dari Allah berupa jabatan misalnya. Tidak dilarang dalam konsep Islam kita mencari jabatan sekalipun setinggi-tingginya jabatan itu, karena Amirul Mukminin bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga walau dalam kondisi di bawah 40% maka timbullah piagam Madinah dalam terjemahan bahasa kita. Beliau menjadi amir saat itu, baik agama maupun negara di Madinah Al-Mukarramah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Maka tafakur kita, andai kata kita tidak mendapatkan amanah jabatan dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada bahan tafakur kita, karena tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan amanah berupa jabatan tersebut. Dari segi kekayaan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Potongan itu juga menggambarkan bahwa Islam memberikan konsep agar kita menjadi orang yang kaya raya dalam ukuran dunia, ukuran kita. Tetapi jika itu juga sulit didapat atau takdir Allah lain kepada kita sekalian, masih ada makom untuk mensyukuri, yaitu sebuah tafakur. Ternyata tidak sedikit orang yang tidak amanah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi kesehatan kita diperintahkan berolahraga, memakan dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Hari ini kita mentaati pemerintahan dengan protokol kesehatan, masih bisa memakai masker, alhamdulillah. Masih bisa mencuci tangan dengan lebih daripada biasanya, masih mentaati segala aturan kesehatan dari pemerintah. Alhamdulillah, sungguh alhamdulillah. Bahkan yang diperintahkan kita harus menjadi dokter, kita harus menjadi spesialis kesehatan. Tapi andai kata pun makom itu sulit kita dapat, masih ada tempat bersyukur, yaitu sebuah tafakur. Banyak di antara ahli kesehatan yang menyalahgunakan dengan kesehatannya, dengan amanah itu. Wallahu a'lam bimuradih. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kondisi seperti ini, Al-Fakir mengajak sebuah firman Allah yang dibacakan untuk kedua kalinya tadi, bahwa qauluhu ta'ala fi suratil Ahzab, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Andai kata saat ini kita dibingungkan ilmu kita, pemikiran kita, atau apa saja yang ada dalam benak kita semua ini, apakah kondisi seperti ini, kemana kita melangkah mencari pemimpin? Karena Islam menganjurkan ada pemimpin. Jangankan sebuah negara, Imam Syafi'i mengatakan, andai kata kalian berjalan bertiga sekalipun berdua saja, angkatlah di antara kalian sebagai pemimpin. Pemimpinlah yang menentukan sesungguhnya mana yang hak dan mana yang batil. Andai kata hari ini kita dibingungkan dengan sesuatu, langkah kita kemana arah kita, maka sesungguhnya kebingungan itu sudah mesti tidak ada di benak kita, karena konsep Islam sudah sempurna. Sekian abad silam Rasulullah diberikan wahyu terakhirnya, al-yauma akmaltu lakum ila akhiril ayah. Sungguh konsep Islam telah selesai, telah sempurna, luar biasa. Yang diantaranya dalam firman Allah ini adalah, wahai Nabi, engkau kami utus sebagai saksi, syahidan, saksi kebenaran juga saksi kebatilan. Antara yang hak dan yang batil Rasulullah telah memisahkan, inilah yang hak dan ini yang batil. Dan kemudian juga wa mubasyiran, memberi berita gembira untuk orang-orang yang beriman dengan surganya, dengan ketenangannya, dengan ilmu yang benarnya, dan dengan fasilitas lainnya. Dan demikian juga wa nadhira, Rasul adalah sebagai orang yang memberi peringatan kepada mereka yang ingkar akan nikmat-nikmat Allah, yang menyalahgunakan fasilitas, yang menyalahgunakan kedudukan, yang menyalahgunakan amanahnya.
Hendaklah dalam posisi seperti ini wada'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Sirajan munira adalah lampu yang menerangi. Ilmu yang diamanatkan kepada kita sekalian hendaknya dipakai untuk wada'iyan ila Allah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita bertafakur pada saat ini dengan kondisi seperti ini. Ya Allah, wahai Rasulullah, wahai para ulama panutan, sungguhnya kita ini berada di mana? Saya ini, aku ini, hambamu ini ya Allah, sesungguhnya berada di posisi mana? Apakah dalam yang hak atau yang batil? Allah yang mengetahui, Rasulullah yang mengetahui, dan tentu sesungguhnya dengan konsep yang telah sempurna itu kita pun sebetulnya sudah mengetahui. Hanya saja kapasitas kita orang-orang yang lemah. Mungkin hari ini kita menyebut mereka sebagai syuhada, atau juga kita menyebut sebagai orang yang mati konyol. Allahu alam, ada di kita keputusannya. Mungkin saja hari ini konsep Islam mulai sirna, atau malah sesungguhnya disirnakan oleh kita sebagian orang berpendapat. Demi Allah, konsep Islam sudah sempurna, tinggal kitanya. Sudahkah ada hidayah Allah pada diri kita? Atau kita tertutup bagaikan ditutupnya hidayah bagi orang-orang yang kafir, walaupun kita ucapkan na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita bertafakur ke hadirat Allah, baik di pagi hari maupun sore hari maupun malam hari. Sungguh pun kita berada pada posisi salah, umpamanya kita istighfar kepada Allah. Dan ketika berada pada posisi yang benar, kita bersyukur ke hadirat Allah bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warda 'an jami'i sahabati wal qarabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina minhum wa ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في برك وبحرك إنك على كل ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.